So, malam hari ini saya angkat tema rancanganmu. Nah, saya akan menjelaskan tentang perumpamaan jalan tol. Coba katakan perumpamaan jalan tol. Perumpamaan jalan tol. So, ingatkan saya, kita akan baca di Ayub 42 Ayub 42 ayat 2 dulu saja. Oke. Kita akan baca aja dulu Ayub 42 ayat 2 supaya nanti saya akan Ayub 42 ayat 2, mungkin satu orang boleh bacakan. Ayub 42 ayat 2. Adakah yang boleh membacakan? Come on. Ayub 42 ayat 2. Adakah yang bisa membacakan? Come on. Ayub 42 ayat 2. Silakan satu orang. Ayub 42 ayatnya yang kedua. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Oke, terima kasih Kak Berti. Nah, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Coba katakan, sanggup melakukan segala sesuatu. Sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Tidak ada rencanamu yang gagal. Katakan, tidak ada rencanamu yang gagal. Rencana siapa? Rencana Tuhan. Makanya malam hari ini saya akan tema rancanganmu. So, kita bisa tutup aja Alkitab saya akan memberikan sebuah perumpamaan yang lebih jelas lagi daripada yang kemarin mungkin tentang jalan tol. Mungkin karena terputus-putus jadi teman-teman mungkin nggak terlalu mengerti. Perumpamaan jalan tol. Malam hari ini saya angkat tema rancanganmu, yang saya perumpamakan rancangan tol itu seperti jalan tol. Nah, teman-teman bisa dengarkan ini. Jalan tol itu pasti apa? Yang masuk itu pasti cuma kendaraan-kendaraan yang roda 4 kan. Nah, itu mungkin secara nyatanya, secara kan saya maksudnya malam hari perumpamaannya aja, sebuah jalan tol, bukan bukan apa yang masuk di dalam jalan tol itu, bukan. Nah, misalnya kita yang masuk di dalam jalan tol itu, kita menghadapi perjalanan. Di dalam jalan tol itu ada yang namanya apa? Kilometer-kilometer. Tonton kan bisa lihat di tengahnya itu ada kilometer 10, 20, 50, 100 dan seterusnya sampai keluar pintu jalan tol. Nah, sebelum kita bicara kapan kita berakhir di pintu akhir jalan tol itu, kita berbicara dulu apa hambatannya, apa kendalanya dalam perjalanan kita dalam masuk dalam rancangan Tuhan. Kita masuk dalam rancangan Tuhan ketika kita menerima Tuhan nih, ketika kita mempercayai Tuhan masa depan kita, cita-cita kita, harapan kita, studi kita yang sedang kuliah, Tuhan kita berdoa gini, Tuhan aku mempercayakan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu. Artinya kita mempercayai apapun yang Dia sedang rancangkan saat ini, kita mempercayai apapun itu juga adalah baik adanya. Coba katakan baik adanya. Yes, baik adanya. Kalau kita sudah mempercayai Tuhan, artinya kita sudah masuk dalam perjalanan jalan tol itu. Nah, buat teman-teman yang sudah di dalam jalan tol itu, jangan pernah putar arah. Karena kenapa? Nggak ada jalan keluar untuk putar arah. Yang ada jalan keluar hanyalah di depan sana. Kapan kita berakhir di depan sana? Ya itu nanti. Tapi malam hari ini saya jelaskan secara detail dulu tentang apa hambatannya. Sebuah batu kecil, misalnya kita melewati sebuah perjalanan, sebuah batu kecil, sebuah pepohonan mungkin yang ada longsor, ada hambatan apapun itu, itulah hambatan-hambatan. Nah, apa maksud dari hambatan itu? Batu kecil itu adalah orang-orang yang nggak suka kamu, orang-orang yang terus menjatuhkan kamu dengan cara melemparkan bebatuan-batuan kecil agar kamu jatuh, melemparkan perkataan-perkataan yang menjatuhkan dirimu, yang membuat dirimu merasa bahwa aku kok gini ya, aku memang nggak sempurna dengan gini. Itu adalah perkataan-perkataan orang yang diumpamakan melalui batu kecil, bebatuan kecil dalam perjalanan kita masuk dalam rancangan Tuhan. Ketika kita masuk dalam rancangan Tuhan, itu nggak semudah yang kita pikirkan teman-teman. Kita perlu melewati yang namanya hambatan-hambatan yang ada. Jangan pikir, mungkin kita dalam jalan tol, kita bukan yang pengendara ya. Nggak tahu seorang sopir, seorang yang membawa mobil itu, dia yang hadapi setiap rintangan di depan. Belokan, tikungan mungkin, dan hambatan-hambatan lain di depan, dia yang paling tahu untuk lewat di situ. Tapi apa penumpang? Mungkin kita cuma sekedar penumpang sehingga kita nggak tahu apanya. Nah, sama halnya ketika Tuhan yang mengendarai sebuah mobil itu, teman-teman, dalam jalan tol ini. Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Tuhan yang pegang apa yang terjadi ke depannya.
Walaupun mungkin ada sesuatu yang gak enak untuk kita lewati dan kita hadapi, tapi Tuhan tetap memilih untuk lewati dan membawa kita. Seharusnya kita bersyukur. Karena dalam kehidupan ini, kita bisa memilih untuk berjalan sendiri tanpa Tuhan. Tapi kita juga bisa memilih berjalan bersama Tuhan. Coba katakan berjalan bersama Tuhan. Berjalan bersama Tuhan. Yes, kalau teman-teman malam hari ini mau berjalan bersama dengan Tuhan, ketika teman-teman menghadapi hambatan yang saya maksudkan tadi, sebuah bebatuan kecil di dalam jalan tol itu, ya mungkin perkataan orang, kamu, mungkin saya, kamu Kevin, kamu kayak gini, kamu nggak akan pernah sukses, kamu nggak akan pernah bisa meraih mimpimu, gini 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 gini, kamu ajak bodoh dan sebagainya. Ingatlah dan percayalah bahwa hidupmu di dalam tangan Tuhan. Ketika hidupmu di dalam tangan Tuhan, jangan pernah takut. Tuhan bilang, apapun perkataan orang lain, apapun yang orang lain membuat kamu semakin takut dan semakin ragu untuk mempercayai Tuhan, jangan pernah mendengarkan perkataan-perkataan seperti itu. Tapi peganglah janji firman Tuhan. Memang nggak ada janji yang paling kamu bisa sesuai dengan maumu dalam firman Tuhan. Aku mau janji firman Tuhan tuh nama aku tertulis misalnya gini, misalnya namaku nggak ada di sini, mungkin Kak Desna, di sini nggak ada namanya Desna, aku akan menjanjikan ini ke kamu, nggak ada di dalam firman Tuhan. Bukan berarti teman-teman nggak ada di dalam firman Tuhan. Kita ragu untuk firman Tuhan yang lain yang mungkin udah berlaku bagi murid-murid Tuhan Yesus yang lain, bagi tokoh-tokoh Alkitab yang lain. Dalam firman Tuhan itu pun berlaku untuk kita. Janji-janji firman Tuhan yang telah digenapi, yang telah diberikan kepada Abraham, kepada Isa, kepada Yusuf, itu berlaku untuk kita. Sebab kita anaknya. Orang yang menerima janji Tuhan, orang yang menerima penyertaan Tuhan adalah dia yang disebut anaknya. Coba katakan anaknya. Saya anaknya Tuhan. Coba katakan, saya anaknya Tuhan. Saya anaknya Tuhan. Kalau kita anaknya Tuhan, jangan pernah ragu dengan sebuah janji Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tidak pernah mengecewakan. Nah, hambatan yang pertama tadi apa? Bebatuan kecil. Apa hambatan berikutnya? Mungkin bisa apapun itu, tapi hambatan berikutnya bisa saya sebut adalah, bisa dibilang longsor, tapi nggak mungkin juga di dalam jalan tol longsor. Tapi mungkin pepohonan, mungkin ranting-ranting yang mungkin ada orang yang dimana mungkin dia buang ranting-ranting di jalanan dan membuat mobil itu berhenti. Dan ketika kita menghadapi ranting-ranting, hambatan ranting-ranting itu, apa ranting-ranting itu teman-teman? Ya sama halnya sih. Ranting-ranting itu dengan orang lain juga yang gak suka. Tapi juga ranting itu melambangkan diri kita sendiri. Terkadang kita yang mau untuk berhenti. Dan kita yang selalu memikirkan hal yang negatif. Sehingga ketika ada hambatan sekecil apapun, kita pikir, udahlah, ngapain sih, aku putar arah aja, aku ambil jalan pintas saja. Dalam rancangan Tuhan gak ada jalan pintas, tapi ada mempercepat waktu. Di dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan, gak ada yang namanya jalan pintas, tapi ada yang namanya percepatan. Ngerti gak sih percepatan? Terkadang janji Tuhan kepada seseorang itu nantinya mungkin 20 tahun ke depan. Tapi ketika Tuhan melihat satu pribadi ini yang mungkin sudah memang siap menerima janji Tuhan, percepatan itu terjadi. Nah, bagaimana percepatan itu terjadi? Itu tergantung dari diri kita. Seperti ranting itu. Kita baru lihat ranting aja, kita nggak mau turun dari mobil, kita nggak singkir kan. Tapi kita apa? Udahlah, putar arah aja atau jalan pintas saja. Sebuah ranting, ini ranting loh, bukan pepohonan yang besar loh. Mungkin pepohonan besar ya berat juga kalau besar, tapi ini ranting. Ranting-ranting kecil, ranting-ranting pohon yang mungkin tinggal dilintas saja pakai mobil itu udah hancur. Tapi karena kita malas, kita takut, kita khawatir, udahlah. Ranting itu melambangkan orang lain juga yang gak suka dengan kita, tapi melambangkan diri kita sendiri yang memutuskan
give up di tengah jalan. So teman-teman, ada banyak hal lagi sih dengan jalan tol itu, tapi mungkin agak panjang saya akan jelaskannya. Tapi intinya dalam perjalanan jalan tol teman-teman, ada satu lagi saya lupa. Ketika dalam perjalanan jalan tol, misalnya gini, ada sebuah mobil yang berhenti di dalam tol situ, di pertengahan jalan, di kilometer, bisa dibilang aja lah kilometer 100. Coba katakan kilometer 100. Ingat itu kilometer 100, mobil itu berhenti. Dan dia bingung nih, harus gimana? Aduh, aku bingung nih harus gimana nih. Oh iya, dia baru ingat. Di sini kan ada petugas tol. Oke, dia telepon petugas tol. Sudah, petugas tolnya datang. Sudah gitu. Sudah sampai, udah mobil sudah baik, jalan lagi. Teman-teman, dalam kehidupan kita, ketika ada hambatan itu yang membuat kita down dan jatuh. Misalnya dua hambatan tadi teman-teman, kita nggak bisa hadapi perkataan orang lain yang menjatuhkan hidup kita, yang membuat diri kita semakin insecurity, semakin nggak percaya, semakin takut, semakin nggak percaya diri kita sendiri, semakin menghina diri kita sendiri. Bahkan bukan cuma orang lain menghina kita, tapi kita pun menghina diri kita. Ah, kamu jelek, kamu kok terlahir gini gini gini. Apapun itu yang sehingga membuat kita semakin jatuh dan down, ada satu yang bisa menolong kita di titik terjatuh sekalipun. Tuhan. Call God. Coba katakan, call God. Call God. Telepon Tuhan. Melalui apa? Tuhan itu nggak ada di media sosial. Tuhan itu nggak ada di nomor HP-mu. Tuhan itu nggak ada di kontak WhatsApp-mu. Tuhan itu nggak ada yang selalu lihat WhatsApp Instagrammu, apa WhatsApp lagi, WhatsApp apa, story Instagrammu, story Facebookmu, story WhatsAppmu. Tuhan nggak ada di situ. Makanya jangan apa-apa ada masalah status di WA, status di Instagram, status di Facebook. Untuk apa? Ada nomor teleponnya Tuhan yang kita sebut itu yang melalui doa. Kalau kita masih menggunakan jalur bumi, ada jalur langit, tapi kita menggunakan jalur bumi. Tuhan sudah memperlengkapi kita dengan jalur langit, tapi kita merendahkan serendah-rendahnya diri kita sendiri melalui jalur bumi. Ujungnya apa? Aduh, alay. Orang lain bilang, aduh alay, alay, alay. Ujungnya apa? Kita kepahitan dengan orang itu. Ah, kamu bilang alay-alay, kamu nggak ngerasain apa yang aku rasain. Ya memang dia nggak ngerasain apa yang kamu rasain. Kenapa kamu harus bagi ke dia gitu loh? Bukan bagi ke dia sih, tapi kenapa kamu harus bagikan ke umum? Sehingga ya siapa sih yang bisa menahan perkataan manusia untuk menyakiti hati kita? Tidak ada. Bahkan Tuhan pun seringkali mereka nggak dengarkan, apalagi kita. So teman-teman, menurut saya itu kurang worth it ketika ada masalah kita ceritanya tuh ke media sosial, karena kita nggak tahu berbagai macam manusia siapa yang akan mengkomentari setiap apa yang kita posting di media sosial. Gunakanlah media sosialmu ya mungkin secara pribadi. Nggak salah kalau kamu foto-foto, mungkin kamu ambil sebuah pemandangan di sebuah pemandangan indah, ya udah kamu upload, tapi jangan sekali-sekali kamu menyebarkan yang namanya masalahmu ke media sosial. Apalagi kalau ada benci dengan orang lain, apalagi ada dendam dengan orang lain. Jujur, saya selama bermain media sosial, saya nggak pernah menggunakan seperti itu. Kalau ada apa-apa ya udah. Kalau kepahitan pun ada, tapi diam aja, nggak mau kayak sebarkan di Facebook. Aduh gini-gini, orangnya gini supaya didukung orang lain, nggak. Sekalipun dulu saya nggak kenal Tuhan, tapi saya rasa itu memalukan diri sendiri. Itu bukan memalukan untuk orang lain, memalukan diri sendiri, betul. Walaupun ada seseorang yang mendukung kita, tapi sebenarnya ada beribu-ribu orang yang bilang kita, aduh kasihan sekali masih muda. Teman-teman, dalam perancangan Tuhan, dalam perjalanan dengan Tuhan, kita telepon Tuhan, bukan telepon teman-teman kita dulu. Ada beberapa saran yang mungkin teman-teman bisa ikuti. Ketika ada masalah, kita memang ceritanya ke Tuhan, tapi kita butuh yang namanya bisa dibilang kakak rohani. Yang bisa apa? Yang bisa mendoakan kita ketika kita ada masalah. Di situ di titik dimana iman kita lemah. Coba teman-teman pikirkan ini, teman-teman renungkan ini. Kenapa banyak orang itu takut ataupun nggak percaya ataupun kayaknya
merasa sudahlah nggak usah cerita ke siapa-siapa. Ya bukan berarti kita harus cerita ke umbar-umbar ke sana sini, enggak, tapi kita harus mempercayai satu orang. Iya, satu orang itu Tuhan, tapi ada anak Tuhan lah, bisa dibilang anak Tuhan. Ini satu orang. Untuk apa? Untuk bisa menguatkan kita, mendoakan kita, agar kita nggak sendiri. Bahkan Tuhan pun Adam nih, tentang Adam, coba sebut, katakan Adam. Adam. Oke, Adam. Kita belajar dari sekolah minggu lagi, ketika sebutkan kata, teman-teman juga harus sebutkan kata itu. Adam di dalam perjanjian lama, yang ketika Tuhan menciptakan Adam, Tuhan tidak membiarkan Adam sendiri. Walaupun Adam tahu dia cuma cukup punya Tuhan. Boleh nggak sih? Coba teman-teman renungkan ini. Saya ingin membukakan mata teman-teman, hati teman-teman, pikiran teman-teman tentang nggak percaya dengan siapapun. Bukan berarti kita mempercayai siapapun, itu beda ya. Tapi kita nggak percaya dengan siapapun, sehingga ada mungkin bisa menjadi perenungan yang baik, yang bagus. Ada aja nih, dia cuma percaya Tuhan, dia cuma cukup punya Tuhan satu. Tapi Tuhan mengirimkan satu orang yang namanya Hawa. Coba katakan Hawa. Tuhan kirimkan Hawa untuk memperlengkapi Adam. Karena kenapa? Adam ini manusia dan Tuhan itu adalah Tuhan yang nggak bisa digoda sedikit pun. Tapi Adam bisa. Walaupun ujung dari kisah Adam dan Hawa adalah jatuh dalam dosa. Tapi kita nggak usah bahas di situ dulu. Tapi di mana perjalanan Adam dan Hawa yang begitu singkat, berputar-putar di taman yang mungkin bisa dibilang luas, karena kita nggak pernah ke situ juga. Tapi di situ Tuhan mengirimkan Hawa. Nah, begitupun kita, kalau kita menghadapi masalah, jangan pernah pendam sendiri. Yes, kita benar ceritakan ke Tuhan. Saya bukan berarti saya bilang kita nggak boleh ceritakan ke Tuhan, kita cuma cukup ceritakan kepada ketua rohani kita. No. Ya, kita pertama ceritakan ke Tuhan. Tapi bagi saya, menurut saya, ketika kita menerima jawaban itu, kita perlu menceritakan kepada ketua rohani.